Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, tahukah kalian daerah yang dijuluki dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Hal ini tentu saja berdampak pada mata pencaharian penduduk yang tinggal di Tangerang. Sebagian besar penduduk Tangerang berprofesi sebagai pegawai pabrik. Mayoritas penduduk di Tangerang berprofesi sebagai yang pertama, pedagang, kemudian ada yang berwirausaha, ada juga yang menjadi guru, dokter, buruh pabrik, montir, dan pengrajin. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang juga memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Berikut ini beberapa bangunan bersejarah yang ada di Tangerang, antara lain Museum Benteng Heritage, kemudian Vihara Padumutara, lalu Klenteng Boentekbio, lalu Reruntuhan Benteng atau Kota Benteng, ada juga Pasar Lama Tangerang, kemudian ada Masjid Jami Kalipasir, dan Taman Makam Pahlawan 1000, serta Monumen Lengkong. Tangerang juga memiliki cerita rakyat yang terkenal di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah cerita yang berjudul Ayub dari Teluk Naga. Cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga ini mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang melawan kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang bagian utara, atau yang lebih terkenal dengan julukan daerah Panturanya Tangerang. Pada cerita tersebut, tentu saja ada tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut terbagi ke dalam 2 peran, yaitu pertama, tokoh yang berperan baik atau yang disebut protagonis. Yang kedua, tokoh yang berperan jahat atau yang kita sebut dengan antagonis. Tokoh protagonis dari cerita tersebut adalah Ayub, Haji Kosim, dan Nenek Nikmah. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Wan Abud dan anak buahnya. Sekarang, kerjakan tugas berikut ini. Carilah cerita fiksi lain yang berasal dari kota Tangerang. Kemudian kalian ceritakan kembali isi cerita tersebut dan identifikasi peran masing-masing tokohnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban dan siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Orang-orang yang bekerja di pabrik ban kebanyakan adalah laki-laki.
Hal ini dikarenakan produksi ban memerlukan tenaga yang lebih besar. Sedangkan orang-orang yang bekerja di pabrik sepatu ada laki-laki dan ada juga perempuan. Hal ini disesuaikan dengan jenis tugas masing-masingnya. Kedua pabrik tersebut biasa kita sebut sebagai industri. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian tahu apa itu industri? Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Adakah industri di sana? Jika ada, industri apakah itu dan apa hasil produksinya? Kalian bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah ini. Di suatu tempat kerja, seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasi. Sebagai contoh, di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, kemudian ada juga perawat, ada ahli gizi, satpam, sopir, dan bahkan ada juga juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja yang bertugas sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau orang yang membersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu saja beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, kemudian ada siswa yang suka menari, ada juga siswa yang suka sains, kemudian ada siswa yang suka menggambar, dan ada siswa yang suka membaca, serta masih banyak lagi kegemaran siswa yang lainnya. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi karakteristik siswa yang lainnya. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya kita sikapi dengan positif. Nah, anak-anak pintar, di antara kalian mungkin ada teman yang memiliki sifat pemalu. Apakah ada? Bagaimana cara kita untuk bergaul dengannya? Apakah kita boleh mentertawakannya saat dia maju ke depan kelas? Tentu saja tidak ya anak-anak pintar. Kita harus menumbuhkan keberaniannya. Salah satunya yaitu dengan memberi dukungan supaya dia mau belajar berbicara di depan kelas. Tugas berikutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan pendapat kalian. Yang pertama, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi diri kalian? Nomor 2, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang pendiam? Yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama? Dan yang keempat, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, kita harus menghargai dan menerima segala bentuk perbedaan yang ada di sekitar kita. Jika ada teman yang berbeda, maka dekati dia dan ajaklah untuk bermain bersama.
Jangan pernah memilih-milih teman. Akhir kata dari pewarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.